Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggambar rumah tiga dimensi pada aplikasi SketchUp. Yang pertama, mari membuka aplikasi SketchUp-nya terlebih dahulu. Ini merupakan tampilan awal dari SketchUp. Kemudian ada sedikit settingan di window, default tray, show tray, kemudian di style, pilih edit. Ini nggak usah dicentang. Kemudian bisa setting satuan, model info di unit, ini bisa menyesuaikan. Kalau sudah, untuk denahnya bisa menggambar langsung di SketchUp ini, atau juga bisa import dari file AutoCAD. Saya akan import dari file AutoCAD, karena ini belum terskala. Mari kita skala terlebih dahulu, 10. Kalau sudah seperti ini kan gambarnya menjadi satu kesatuan. Biar bisa pecah, itu di-explode. Nah, gambar yang ini bisa dihapus. Misal mau memindahkan posisi dari gambar ini, bisa di blok, kemudian pakai move, pindahkan di sini. Kalau sudah seperti ini kan masih berlubang. Ini bisa menggunakan rectangle, menggunakan menu rectangle. Dan juga bisa menggunakan menu lain. Kalau sudah seperti ini, bisa mengatur elevasinya terlebih dahulu. Jadi pada bagian taman, ini bisa menggunakan pool dulu. Pada bagian taman, kita naikkan dengan ketinggian dibuat 15 cm, taman belakang juga. Kemudian taman sebelah sini. Kemudian dari carport kita buat 25 cm, carport belakang juga. Kemudian teras kita buat 40. Kamar mandi juga menyesuaikan tinggi dari teras. Kemudian lantai 00 dalam rumah dibuat 45. Selanjutnya dindingnya. Nah, kalau sudah seperti ini elevasinya, bila elevasinya sudah seperti ini,
bisa menaikkan area dindingnya. Untuk dinding dibuat 4 meter atau 400 cm. Ini bisa dihapus garis-garis ini. Kemudian bisa membuat balok gantung di sini dengan garis bantu ini diklik 15, terus 50, kemudian di rectangle, kemudian di full. Nah, kemudian garis bantu ini dihapus. Dan membentuk pola rumahnya. Sekarang tinggal membuat kusen. Saya membuat kusen dengan menggunakan garis bantu terlebih dahulu. Kemudian lebar dari kusen 6 cm. Kemudian lebar dari jendelanya 50 cm. Kemudian 6 cm lebar kusen lagi. Kemudian 80 cm lebar pintu. Kemudian 6 cm. Kemudian 50 cm. Untuk ketinggiannya kita buat 220. Kemudian 6 cm ke atas. Ini kemudian 6 cm. Kemudian kita memakai rectangle di kotak sesuai bentuk pola dari kusen. Kalau sudah begini, mari kita buat panjang kusennya. Itu 15 cm sesuai dari tebal dinding. Kalau sudah, bisa di make group. Jadi diklik banyak seperti ini. Kemudian make group. Kemudian membuat daun pintu terlebih dahulu. Membuat rectangle. Kemudian daun pintu dipindah terlebih dahulu untuk dimodifikasi. Kemudian di-pull untuk membuat tebalnya 4 cm. Kemudian kita bisa membentuk pola dari kusen tersebut menggunakan offset misal 10. Kemudian ini bisa dinaikkan lagi 10. Kalau sudah 21, selanjutnya bisa membuat kaca di tengah-tengah. Kemudian sini bisa dibuat 7,5, 15. Dan bisa dikotai. Untuk melubanginya kita menggunakan pull, diklik sekali pada objek yang mau dilubangi, kemudian diarahkan ke belakang, dan diklik pada area bagian belakang. Maka seperti ini. Kemudian di kotak lagi,
Kalau sudah, bisa dicat ini, kemudian pilih glass and mirror, pilih kaca transparan. Bisa diedit untuk kegelapan atau membuat terang. Nah, kalau sudah, ini bisa di make group untuk menjadi satu, biar nggak pecah-pecah. Nah, bisa dipindahkan sekarang belakang. Sekarang membuat daun jendelanya. Bisa memakai rectangle terlebih dahulu. Kemudian sama kayak pintu, di move dulu. Kemudian membuat tebalnya 3 cm. Kemudian membuat daunnya, itu 10 cm. Kemudian melubangi area yang mau dibuat kaca. Selanjutnya membuat rectangle untuk bagian kacanya. Kemudian bisa dicat kaca. Nah, kalau sudah di make group lagi, kemudian dipindah. Untuk membuat yang sebelah sini itu nggak perlu membuat lagi, bisa mengkopinya dari yang sudah jadi dengan cara diklik dulu objek yang mau dikopi, kemudian pilih move, kemudian klik Ctrl pada keyboard, terus dipindahkan. Nah, kalau udah jadi seperti ini bisa di make group lagi untuk menjadi satu kesatuan. Nah, selanjutnya bisa membuat kusen-kusen dengan tipe yang lain menggunakan cara yang sama. Kalau kusen-kusennya semua sudah jadi, bisa dimasukkan ke dalam objek rumahnya. Pertama, diklik dulu objek, kemudian move, ambil sisi yang mau di-copy, saya taruh sini. Nah, kemudian untuk melubangi ini, bisa menggunakan rectangle terlebih dahulu, area yang mau dilubangi. Selanjutnya menggunakan pull dan diarahkan ke belakang sampai lubang, mulai lubang. Selanjutnya menggunakan kusen ini, kemudian di rectangle lagi, area yang mau dilubangi, kemudian di pull lagi, dan lakukan sampai semua kusen sudah terpasang di area rumah ini. Bila mau mengcopy jendela, kemudian letak jendela pada sudut sini, jendela yang mau di-copy, ini di-copy terlebih dahulu di luar, caranya kayak seperti tadi. Diklik dulu objeknya, move, kemudian pencet Ctrl, taruh sini. Kemudian dirotasi sesuai arah jendela yang kita rencanakan. Nah, akan seperti ini. Tinggal kita pindahkan ke bagian sini, ke area yang mau dibuat jendela. Dan kusen semua sudah terpasang. Kemudian kita bisa membuat angin-anginnya di atas kusen dengan cara ini. Ke atas misal dibuat 10 cm, terus ke atas lagi 10, kemudian di rectangle, kemudian di pull untuk melubanginya.
Yang sisi sebelah sini lakukan pada semua area kusen terdepan di bagian depan rumah. Kalau sudah selesai, bisa membuat area kanopi itu dengan gini 15 cm. Yang untuk tebalnya dibuat 10 cm. Yang menggunakan garis bantu. Kemudian di rectangle, kemudian dimajukan sesuai dengan panjang teras. Bisa ditambahkan lebarnya, misal 10 cm. Selanjutnya bisa buat lagi di sini. Ini 15, kemudian tebalnya 10, kemudian di rectangle, kemudian di full. Ini juga bisa ditambahkan kanopi. Kemudian pada bagian area belakang sama. Bagian area bagian belakang. 15, 10, rectangle, kemudian full, kemudian sama pada bagian ini juga. Nah, ini bisa dibuat, nanti dibuat motif batu alam. Bisa dikotai pakai rectangle, kemudian dimajukan 10 cm. Ini juga sama, dua. Dan ini bisa dibuat untuk mempercantik tampak. Dimajukan, misal mau dibuat 10 cm. Dan pada bagian ini bisa diturunkan 70 cm. Makan lagi. Menyesuaikan saja tingginya.
Kalau sudah seperti ini, kita bisa menambahkan pilar. Diameternya kita buat 10 cm. Terus sudah di make group, klik dalam make group, kemudian dinaikkan, kita sesuaikan. Nah, selanjutnya bisa dikopikan pada sebelah kanan, seperti ini. Dan bisa ditambahkan batuan alam. Seperti ini. Untuk mempercantik bagian rumah juga bisa ditambahkan batuan alam atau kempro juga bisa. Di sini buat 5 cm. Kalau sudah ini bisa dibuat dak beton. Caranya membuat di luar kotak bebas, tebalnya 10 cm, kemudian di make group. Nah, kemudian ditaruh di sini. Nah, ini bisa diedit. Nah, udah membentuk. Kemudian yang sebelah sini juga sama. Untuk mengeditnya, di make group bisa diklik 2 kali. Nah, kemudian bisa diedit-edit. Sekarang membuat atap, yaitu dengan menggunakan ini. Diklik di sini, kemudian 35 derajat kemiringannya. Kalau sudah membuat line, kemudian dihapus, kemudian ini di copy, diklik 2 kali, move, dipencet kontrol, digeser. Kalau sudah pakai full, dibuat tebal gewelnya sama kayak dinding, dan dihapus. Selanjutnya membuat lagi pada bagian sebelah sini, sama 35 derajat, kemudian di line untuk membuat gewelnya, kemudian dikopikan lagi sama sebelah sini. Ini bisa dibuat seperti ini. Kalau sudah, rumah ini bisa di make group semuanya terlebih dahulu. Selanjutnya membuat atap, yaitu dengan koin. Kita kotai area yang mau dibuat atap.
kemudian di full 5. Selanjutnya bisa kita tarik overstack-nya, misal dibuat 100, 1 meter, ini juga 100, dan pada bagian belakang 100, ini juga 100, terus samping-samping juga dibuat 100 overstack-nya. Sebelah sini kita bisa membuat 60 cm saja. Kalau sudah seperti ini, atapnya bisa ditambahkan lisplang. Cara membuatnya yaitu dengan seperti ini, membuat garis bantu terlebih dahulu, kemudian line buat 20 cm, kemudian di copy 2 cm, terus X2 agar 2 kali, kemudian membuat garisnya, di copy juga sebelah sini. Untuk membuat list plan-nya itu bisa diklik sini, area mau dibuat list plan, dipencet kontrol juga jangan lupa. Kemudian follow me untuk membuatnya. Nah, list plan membentuk. Kemudian untuk sebelah sini sama. Selanjutnya follow me. Ini bisa dihapus garis-garisnya. Apabila sudah seperti ini, kita bisa menambahkan sedikit hiasan pada area rumahnya agar terlihat lebih bagus. Itu dengan membuat 130. Dimajukan misal 5 cm seperti ini. Kalau sudah selesai, kita bisa mengecat rumah ini. Mau dicat, misal di color, misal mau dibuat warna abu-abu atau apa, bebas. Tinggal diwarnakan saja, diklik pada objek yang akan diberi warna. Untuk menambahkan material, yang di sini kan sebagian catnya kan nggak ada. Itu bisa dipencet ini, create material.
Nah, kemudian masuk di file material yang akan kita masukkan ke objek tekstur, misal di genteng. Untuk material-material ini bisa download di internet. Misal ini open, oke. Nah, ini bisa dicatkan. Kan kecil. Ini diedit, ini skalanya dibuat 100. Kemudian bisa memasukkan rumput yang dicat tuh jadi rumput, dan bisa dilanjutkan sampai semua rumah ini terpenuhi oleh cat. Jadi nggak polosan. Untuk lanjut ke render. Untuk lanjutan dari video ini bisa dilanjut di part 2-nya. Sekian tutorial pada part 1 pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.